bersama saya Siska Giovanni Sijabat. Terima kasih sudah mampir ke YouTube saya dengan episode We Talk Podcast. Saat ini saya sudah bersama teman saya yaitu Johan Sidaputar, tentunya anak muda yang tampan, hebat, dan berprestasi. Bagaimana kabarnya, Jo? Ya, kabar saya baik untuk saat ini. Untuk saat ini. Jadi Iya. untuk kedepannya, puji Tuhan semoga baik ya. Oke. Pada podcast kali ini kita akan bertanya-tanya nih tentang seputar Johan Sidaputar. Tentunya prestasi Johan di bidang olahraga. Olahraga apa nih? Olahraga bola ya? Ya, sepak bola. Sepak bola. Kebetulan Johan Sidaputar ini suka bermain bola ya? Ya, saya suka sepak bola. Suka sepak bola juga ya. Oke, sebelum masuk ke prestasi sepak bola nih, pertama-tama aku mau nanya nih, bagaimana sih Johan Sidaputar pertama kali mengenal bola? Bagaimana Johan Sidaputar pertama kali menarik untuk bermain bola? Oh, pertama-tama tuh waktu saya kecil. Itu kisaran umur di usia 6 tahun. Itu saya melihat kawan-kawan yang di atas umur saya bermain bola. Nah, dari situ saya mulai tertarik. Saya pun mulai menggeluti olahraga tersebut. Dan dari situ saya mulai tertarik dan memperdalam Sepak bola ini. Apakah memang olahraga pertama kali Johan kenal itu cuma sepak bola atau ada yang lainnya seperti badminton atau bola tenis atau bagaimana? Memang betul-betul tertarik dengan sepak bola karena pertama kali saja menengok sepak bola ini? Tidak, ada beberapa olahraga lain, tapi yang paling saya gemari itu sepak bola. Sepak bola ya, oke. Berarti sejak umur 6 tahun. Sejak umur 6 tahun tuh Johan pertama kali lihat sepak bola dan langsung tertarik nih. Dan sampai sekarang menyukai sepak bola. Oke, Johan Sidaputar ini kan sekarang juga lagi duduk di bangku kuliah nih. Ya. Semester berapa sekarang? Semester 8. 8, sudah semester akhir ya. Lagi semester rawan-rawannya. Oke. Johan ini sebagai mahasiswa tentunya juga mempunyai prestasi di bidang olahraga. Bagaimana sih Johan bisa membagi waktu antara perkuliahan dengan sepak bola? Nah, gini, saya kan kuliah sesuai sama olahraga yang saya gemari. Oh, sesuai ya. Jurusan apa nih? Ilmu keolahragaan. Oh, ilmu keolahragaan. Ya. Saya itu kuliah di Universitas Negeri Medan. Ya. Di situ saya jurusan ilmu keolahragaan ini. Dan ini nih, untuk tubuh manusia itu kan biar kita tahu gimana untuk memperdalam ilmu olahraga ini. Mungkin kan olahraga yang saya kemarin itu sepak bola. Bagaimana untuk melatih fisik kita, bagaimana untuk pola makannya, pola istirahatnya, semua kita bisa diatur. Oh, tentunya ini juga sangat penting di dunia olahraga bola ya. Ya. Jadi kan ini ilmu keolahragaan nih jurusannya di Universitas Negeri Medan. Jadi kalau di ilmu keolahragaan ini ada nggak untuk yang lebih ke sepak bola? Kan tadi kan Johan mengatakan bahwa tentang kesehatan tubuh ya tentunya. Terus ada nggak kayak ekstrakurikuler untuk sepak bola atau apa gitu? Untuk ekstranya nggak ada, tapi itu tergantung dari kawan, ajak main gitu, sparring, football. Oh, kayak lagi ada turnamen kecil-kecilan gitu ya, Johan ikut. Oke, mantap. Aku juga mau nanya nih, apa nih pengalaman yang paling berkesan dari dunia sepak bola ini bagi Johan? Yang paling berkesan, mungkin diingat sampai tua tuh. Gitu. Mungkin pengalaman saya ingat paling berkesan gitu itu pada saat saya mengikuti seleksi Sumatera Utara prom to Belgia. Oh, Belgia ya? Ya. Eropa? Ya. Benua Itu Eropa. saya mengikuti seleksi sampai seleksi terakhir tapi tidak lolos. Oh, tidak lolos. Itu di mana tuh seleksinya? Seleksi pertama itu di Sidikalang. Situ saya lolos. Lalu saya seleksi terakhirnya di Medan. Oh, di Seri Medan. Teladan. Jadi nggak lolosnya itu di Medan. Medan ya. Jadi gimana nih perasaannya
mungkin kan tadi mungkin berkesannya ini kan terkesan buruk juga karena nggak lolos gitu. Iya. Jadi ada nggak kayak berkesan bisa mungkin ini sebagai pengalaman, sebagai apa ya kita bilang, ini sebagai pegangan saya untuk saya bisa lebih semangat untuk meraih prestasi di bidang olahraga gitu. Pengalaman yang mungkin kita terbilang positif gitu. Untuk itu pas saya selesai udah mengikuti seleksinya, udah kalah, dari situ saya dapat ngambil Tawaran-tawaran. kesimpulan lah dulu. Oh, mungkin Kesimpulan untuk para anak-anak di usia dini, jangan langsung patah semangat. Benar. Jangan karena tidak lolos langsung patah semangat. Ya, terus latihan itu kan untuk apa namanya, kesempatan untuk setiap orang itu kan berbeda-beda. Benar-benar. Jadi Johani ngambil makna dari pengalaman ini. Jangan karena kita nggak lolos, udah tahap akhir nih ya kita bilang untuk menuju ke Belgia, karena nggak lolos di situ jadi patah semangat. Ya. Jadi Johan berpesan nih untuk anak-anak muda, anak-anak kecil yang mungkin udah menggemari bola dari sejak kecil, jangan karena nggak lolos nih jadi kita bermalas-malas, nggak mau lah, udah nggak lolos, masih banyak kesempatan-kesempatan yang lain yang bisa diambil untuk meraih prestasi di bidang bola. Oke, itu betul sih itu. Terus nih ini nih pertanyaan yang memang paling penting nih di podcast kali ini. Sejauh mana sih Johan mengikuti turnamen sepak bola? Maksudnya prestasi yang memang benar-benar Johan akui bahwa Johan tuh berprestasi di bidang bola. Sejauh mana sepak bola membawa Johan hingga saat ini? Untuk mulai dari saya kecil ya. Iya. Saya kecil itu membawa, pertama itu dari sekolah-sekolah, itu membawa kecamatan. Terus Sekolah-sekolahnya ini dari SD atau SD? SD-nya di mana nih? SD di kampung itu. Di kampung Samosir ya? Iya, Samosir. Sebutkan coba SD-nya. Siapa tahu teman-teman yang di sini kenal ya kan. Ini abang alumni ya. SD Negeri 2 Martoba. SD Negeri 2 Martoba. Tuh lanjutnya lagi SMP Negeri 1 Semendo. Samosir juga. Samosir juga ya? Ya. Untuk itu di SMP ini saya sudah mulai gabung di klub? Di klub itu untuk membawa nama kabupaten. Wih, nama kabupaten Samosir. Ya, Samosir. Itu SMP sampai SMA itu sama juga. Untuk kabupaten Samosir juga membawa itu. Itu nama klub atau memang dari sekolah atau? Itu nama klub dari kabupaten. Nama klubnya apa nih? PS Samosir. Oh, PS Samosir. Ya. Nah, itu prestasinya kami ikut turnamen terkabupaten di pernah menjuarai, tapi juara 2 di sering terkabupaten itu di turnamennya di Sidikalang. Di Sidikalang ya. Ya. Ini kabupaten berapa kabupaten yang ngikutin turnamennya? Kalau nggak salah 12 kabupaten. 12 kabupaten ya. Dan dapat juara 2. Mantap. Ini bukan sekali tapi udah sering. Udah sering ya? Seingat Johan nih, udah berapa kali nih ngikutin turnamen di tingkat kabupaten? Itu 3 kabupatennya aja? Iya, kabupaten. Yang paling tinggi itu tadi kabupaten kan? Iya, tapi ada turnamen lain? Bukan turnamen, itu yang seleksi tadi. Oh, berarti yang prestasi Johan yang paling tinggi itu seleksi yang untuk menuju ke Belgia ya? Ya. Itu tadi di Sidikalang juga? Ya, itu kan seleksinya dari utusan dari kabupaten. Oh. Yang kami seleksi ini untuk ambil zona. Kami zona dari Tapanuli. Oh, Tapanuli Utara. Ya, itu tuh setiap zona itu dari satu Sumatera Utara dibagi berapa zona itu kan, beberapa zona. Itulah zona dari Tapanuli Kak, itulah aku. Oh, berarti Johan yang mewakili dari Tapanuli Utara ya, gitu. Berapa dari sana kan? Digabung disaring dari beberapa kabupaten. Itu untuk zona Tapanuli Utara. Dan untuk zona ini dikumpulkan lagi untuk seleksi terakhir, yaitu di Medan ini. Oh, seleksi terakhirnya di Medan. Ya. Kalau boleh tahu di Medannya di Stadion Teladan. di Stadion Teladan ya. Terus di situ Johan
tidak lolos. Tapi Johan sudah menganggap itu bahwa prestasi yang luar biasa ya. Ya. Berarti memang benar-benar sangat pencapaian yang sangat luar biasa bagi Johan di bidang olahraga. Oke. Selain di bidang selain di Stadion Teladan tadi nih, kan mungkin Johan juga pasti ikut klub-klub yang di kampung lah kita bilang nih. Ada nggak prestasi seperti yang di kampung atau prestasi yang mungkin Johan raih yang mungkin memang sangat berkesan bagi Johan gitu? Untuk setelah dari situ ya kan masih main juga dari kabupaten tadi. Oh, di Kabupaten juga, Samosir tadi ya. Ya, yang turnamen juga. Baru lagi ini karena usia, karena itu kan dari kabupaten kan ada batas usia. Oh, ada batas usianya. Wajib dari itu langsung gak lagi main dari kabupaten, saya main dari turnamen dari kecamatan antar desa. Oh, ada kecamatan desa. juga ya. Ya, dari desa saya dapat harganya itu juara satu. Juara satu nih. Turnamen apa nih? Kecamatan. Artinya tertarik ya kawan-kawan. Banyak nih prestasi Johan yang meraih juara nih. Ya. Apa tuh? Turnamen apa nih yang dapat juara tadi? Turnamen antar desa itu kecamatan namanya Saroha Cup. Oh, Saroha Cup. Ya. Oke, ini tadi di antar desa. Berapa desa kalau boleh tahu? 9 desa. 9 desa juga ya. Jadi ini Saroha Cup namanya. Berarti ini ada tiap tahun dia ya? Tiap tahunnya ada. Oh, tiap tahunnya ada. Jadi Johan di usia kapan nih? Kan tadi ada batas usia. Ya. Di usia kapan nih Johan juara tadi ikut di turnamen ini? Untuk yang di kabupaten itu terakhir saya usia di 19 tahun. 19 tahun. Berarti itu di tahun berapa? 19 tahun. Berarti itu saya di tahun 2020. 2020. Ya. Di Saroha Cup ya. Ya. Oke. Bukan di Saroha Cup. Oh, itu bukan Saroha Cup. Jadi Yang 19 tahun itu saya yang seleksi di. oh, itu diseleksi Ya. di mau ke Belgia. Jadi Ya. yang di Saroha Cup tuh di tahun berapa? Di 2022. Oh, 2020 masih baru ya kawan-kawan, Ya. 2 tahun yang 2022. Kalau boleh tahu tuh, mungkin pengalaman selama Saroha Cup, kayaknya lebih tertarik nih kita mau bahas Saroha Cup ini. Ya. Pengalaman yang sangat luar biasa menurut Johan di Saroha Cup ini bagaimana nih? Mungkin dari soraan penonton yang banyak atau apa namanya kayak semangat keluarga, mungkin kan semangat dari pacar gitu ya kan? Boleh diceritain nih. Kalau di Saroha Cup ini itu yang penting itu karena kita main nih di kampung. Iya, di Pasti otomatis kita kenal itu banyak orang itu yang kita kenal. Dan karena kita banyak kenal sama orang itu, kita dipanggil-panggil. Jangan kita langsung mentalnya ciut. langsung ciut ya. Iya. Kayak jangan terganggu oleh penonton gitu Iya. ya maksudnya. Ini kalau boleh tahu Saroha Cup ini memperingati apa? Kan biasanya ini kayak mungkin memperingati ini, mungkin menyambut ini gitu loh. Oh, itu Saroha Cup ini biasanya dibuat untuk merayakan 17 Oh, Agustus. 17 Agustus nih Iya. ya. Berarti ini memang turnamen di kecamatan. Ya, kecamatan. Di kecamatan Kecamatan Simanindo. Simanindo ya. Ya. Seperti kecamatan Simanindo ini ada turnamen cup. Terus selain yang paling berkesan dari penonton, pengalaman yang mungkin Johan boleh ceritain di Saroha Cup ini apa aja lagi? Namanya lagi kan di Saroha Cup ini kan ada dikasih untuk setiap tim itu dikasih tuh pemain luar. Pemain Bisa- luar, cabutan namanya. Ya, Oh, cabutan. cabutan. Oke. Kayak 5 orang kan. Dari cabutan ini kan kita bisa belajar. Orang ini lebih banyak lah prestasinya. Ada bagi kita kan pengalamannya lebih banyak. Ya, dari cara bermain atau cara sikapnya bermain gitu, kita kan lebih tahu. Bisa Kita bisa belajar. belajar. Bisa Ya. belajar. Oh, berarti nih setiap klub nih, setiap klub atau setiap tim nih dikasih kesempatan untuk ngambil 5 cabutan dari luar nih yang berprestasi. Ya, Berarti kalau boleh tahu nih ciri-ciri yang mungkin bisa jadi cabutan nih untuk bisa diajak bermain bola nih yang gimana? untuk di sini itu termasuk kan di dunia sepak bola ini kan ada juga namanya agen. Oh, agen ya namanya. Ya. Oke, oke. Baru dan kebanyakan juga itu kawan ke kawan. Hubungan teman ke teman Ya, gitu juga ya. karena kan setiap kalau ini kan contoh saya yang berada di Medan ini, saya kuliah di Unimed. Ada kawan-kawan kan
main bagus, Oh, dibawa oke, kampung, oke. diajak main. Diajak main gitu ya. Ya. Kalau misalnya Johan nih punya, mungkin kalaupun Johan punya teman yang bermain di timnas, boleh juga diajak ya. Bisa nggak itu? Itu kan nggak bisa, itu nggak ada, Nggak ada larangan juga. dilarang. Oh, dilarang ya, Iya. timnas ya. Oke. Yang timnas dilarang kawan-kawan. Mungkin kalau kawan-kawan juga pengen nengok Marcelino kan nggak boleh itu bermain di Kecamatan Simanindo. Oke. Berarti memang sangat berkesan juga ya, turnamen-turnamen di kecamatan di daerah Johan juga ya, Iya, sangat bisa. Ada nggak keinginan Johan nih pengen, kan nih tadi udah sampai di Medan nih kan, di klub di Medan nih namanya PSMS Medan ya kalau nggak salah. Ya, PSMS. Ada nggak Johan keinginan untuk masuk ke klub itu gitu? keinginan untuk sekarang ada sih. Ada ya. Ya, Misalnya kayak keinginannya pasti ada. Apa sih langkah Johan nih? Misalnya kan aku pengen masuk klub itu. Apa sih rencana untuk langkah awal yang Johan lakukan? itu pertama itu latihan lah. Latihan dengan semangat. Ya, kita latihan rutin, menjaga. Kan maksudnya maksudnya ini kan latihan rutin kan belum tentu dilihat oleh PSMS Medan nih. Ya, Untuk masuk ke situ gimana sih langkah-langkahnya gitu, mungun teman-teman di sini juga pengen tahu gitu. ya pertama kan kita latihan dulu, baru kita ngambil pengalaman dulu. Oh, Dari memperbanyak pengalaman ya. Oh, pengalaman duluan. Kita main dari bawahnya dulu. Ini kan PSMS kan Liga 2. oh Liga 2 ya. Yang pertama kita kan rasain kan, namanya juga di bawah Liga 2 ini kan masih ada Liga 3, baru tarkam nama tarkam antar kampung gitu Oh, bahasanya. tarkam ya bahasanya. Ya, kan sekarang aku saya di posisinya tarkam. Kan untuk mencapai ke PSMS contohnya, saya itu harus melangkah dulu ke Liga 3. Liga 3 nih di gimana nih? Mungkin Liga teman-teman di sini belum tahu Liga 3-nya yang gimana ya kan. Liga 3 itu pakai zona. Zona tadi. Ya, Zonanya ini daerah mana? untuk sini daerah Sumatera gitu lah zonanya, dari pulau Oh, untuk dari Indonesia. Baru bisa main ke Zona-zona dulu kan, main zona, baru tiap zona siapa yang juara diadu untuk Indonesia. Untuk Indonesia kan diadu, baru bisa nanti naik lagi tim itu. Bisa. Itu berarti dia per tim atau per pribadi nih bisa masuk ke dalam itu? Untuk ke Liga 3 nya ini pertama aja nggak harus tim. Oh, nggak harus Itu kan tim tim ya? udah biasa ya, tim yang udah biasa masuk Liga 3 ini udah banyak. Kan masuk di situ kan apa, bisa pribadi. Oh, bisa Individu. pribadi lebih dulu. Oke. Paham. Oke. Berarti bisa pribadi. Ini tadi untuk masuk ke Liga 3 ya? Ya. Berarti kalau sudah masuk ke Liga 3 baru bisa masuk ke Liga 2 gitu kan, Liga 2. kan di situ kan katanya kita bisa bermain bagus, kan pasti ada lirikan-lirikan dari Iya. pelatih-pelatih Liga 2 gitu. Bisa diajak ke klub PSMS Medan tadi. Ya, bisa dipromosikan gitu. Selain PSMS Medan, Johan juga ada keinginan juga nggak nih masuk ke timnas, tim nasional Indonesia? Ada nggak keinginan? Ya, Mungkin untuk- kalau tercapainya itu nanti urusan belakang lah ya kan, keinginan aja dulu gitu. kalau untuk itu semua, siapa pecinta sepak bola yang bakatnya untuk sepak bola, semua pasti ingin. Pastilah ya. Ya, untuk membawakan bendera Indonesia. Bendera kan. merah putih ya, betul itu. Iya. Apalagi kalau udah menggol kan ya kan, lari ke penonton nih seperti yang kita lihat ya kawan-kawan. Begitu besarnya euforia penonton menonton timnas Iya. Indonesia dalam mendukung, membanggakan negara kita. Oke, berarti sangat luar biasa nih pengalaman Johan nih, dari anak-anak hingga ke dari SD tadi, SMP, SMA, udah ngikutin klub-klub yang mungkin memang masih sebatas di daerah Johan nih ya kan. Tapi itu sudah mewakili bahwa Johan sangat benar-benar ingin serius di dunia sepak bola ya. Iya. Oke. Ada nggak kayak mungkin selama Johan ikut bermain bola nih ya, ada nggak, pernah nggak Johan mengalami cedera yang mungkin membuat Johan berhenti bermain bola sebentar atau yang lainnya gitu? Puji Tuhan sampai sekarang belum ada untuk masalah cedera. Puji Tuhan ya, belum ada Ya. cedera saat ini. Oke. Untuk cedera
termasuk tidak ada, tapi luka-luka ringan aja lah. Luka-luka ringan. Itu menghambat Johan bermain sepak bola nggak? Enggak sampai ya? Ya, Sampai. tetap juga lah, pantang menyerah lah kita. Masa itu pantang menyerah untuk membanggakan dunia sepak bola. Ya. Oke. Untuk itu tadi sudah kita dengar ya kawan-kawan bahwa Johan sangat mempunyai pengalaman yang luar biasa terkait sepak bola yang sudah dilalui hingga saat ini ya. Untuk saat ini Johan lagi ikut apa gitu, mungkin ada klub yang lagi bermain atau di daerah kampus gitu? Nah gini, sekarang kan ini udah mendekat juga nih di 17 Agustus. Udah mulai. Sekarang udah masuk bulan 6 ya, nggak terlalu juga. Oke, bener-bener. Ada juga kan di kampung ada juga turnamen itu, tapi yang buat bukan kecamatan lagi. Bukan. Naik dia Kecamatan lagi. Oke. Piala Bupati. Ini udah berarti ini Bupati Cup namanya? Ya, Bupati Cup itu. Tim-tim ini dari desa-desa di Kabupaten Samosir. Tim dari desa-desa di kabupaten, lebih luas ya dia? Ya, lebih luas dari kecamatan tadi. Berarti lebih banyak desanya. Kira-kira berapa nih? Berapa desa nih yang ikut turnamen ini? Kalau desa lupa saya, tapi untuk timnya 27 tim. 20. Banyak juga ya. Banyak, lumayan. Jadi mungkin banyak juga nih teman-teman dari sini. Berapa sih hadiahnya itu? Makanya Johan nih sambil kuliah pengen ikut lagi gitu. Kalau dia apanya di playernya itu 150 juta satu hadiah. Menarik juga ya untuk didengar ya. 150 juta untuk Bupati Cup. Oke, lumayan menarik juga nih untuk dibahas. Tapi nggak usahlah kita perdalam itu masalah Johan dengan tim-tim yang lain nanti yang menang ya kan. Pasti Johan juga sangat berharap. Jadi persiapan Johan nih untuk mengikuti turnamen ini ya kan lagi semester akhir nih, tapi kan mau ikutin turnamen lagi nih. Bagaimana persiapan Johan? Ya, untuk pertama itu kan saya kan kuliah. Itu kan saya kuliah itu kan kalau sekarang itu kan tidak terlalu padat jadwal kuliahnya. Nggak padat, nggak ada mata kuliah lagi ya, udah dikit ya mata kuliahnya. Dikit, ya kan. Jadi kan kita di sela-sela waktu kita kan, contohnya saya masuk pagi, sorenya kita latihan. Paham ya. Itulah berpisahkan fisik kita terjaga. Ya. Jadi lebih sering juga ya berlatih untuk persiapan itu kan. Nih, itu kapan mulai turnamennya? Turnamennya udah dimulai. Udah dimulai. Gini kan Johan sekarang nih lagi di Medan nih, lagi kuliah. Jadi kan turnamennya di kampung halaman Johan juga kan. Jadi membagi waktunya itu gimana nih? Pulang-pulang kah atau bagaimana? Ya, untuk turnamennya kan dimainkan pertandingannya itu bukan tiap hari. Bukan tiap hari. Itu ada jadwalnya. Ya, diadakan itu cuma Sabtu dan Minggu. Lagi nggak masuk kuliah juga. Ya, itu di weekend semua dibuat. Jadi Johan nih setelah nggak pulangnya setelah hari Sabtu atau gimana, atau mungkin izin dari kampus gitu? Enggak, itu dari kampus. Tidak ada. Itu kan dari luar kampus, bukan membawa nama kampus. Jadi nggak bisa izin. Nggak bisa. Izin. Berarti Johan nih pulangnya di hari Sabtu pas saat mau main. Contohnya kan saya minggu depan mau main hari Minggu, saya pulangnya hari Sabtu, tapi ke Medannya lagi balik hari Minggu. Padat juga ya jadwalnya. Ya, semoga ya sehat-sehat ya Johan. Semoga tercapai lah keinginan 150 jutanya ini. Soalnya lumayan besar juga ya kan kawan-kawan. Kita dengar 150 juta di turnamen ini sangat menarik. Oke. Untuk pengalaman Johan sangat luar biasa nih. Aku mau nanya juga nih. Johan ini kan juga pasti nggak cuman keinginan sendiri nih, karena juga pasti butuh izin dari orang tua untuk ngikutin turnamen ini, karena kan langkah Johan ini sangat jauh, karena harus kuliah lagi, harus ngikutin turnamen lagi, itu kan sangat-sangat menguras tenaga, menguras pikiran, dan ekonomi juga nih gitu ya kan, karena ongkos pulang nih sangat besar juga kalau kita perhitungkan. Ada nggak bagaimana sih dukungan atau pertama-tama keluarga mendukung nggak untuk hobi Johan ini yang suka bermain bola gitu? Dari saya kecil mendukung sih, dari kecil saya mendukung. Orang tuanya sangat mendukung ya dari kecil. Bentuk dukungannya itu bagaimana?
saya kecil itu contohnya untuk izin saya pergi bermain ke luar kabupaten Dikasih izin. izin. Oh, paham. Dikasih izinnya itu kayak nggak ada larangan gitu ya Iya. untuk apanya. Oke, Kan paham. dari dulu kan untuk saya bawa dari kabupaten itu kan ya ada biaya dari kabupaten. Oh, itu dibayarin juga. Iya. Jadi nggak ada Dari orang tua. Iya. Paham ya. Bagus juga sih sebenarnya seperti itu. Jadi tidak memberatkan orang tua juga gitu ya kan. Selain membanggakan nama kabupaten, tidak menguras biaya juga ya kan. Iya. Dan lebih mendalamin hobi kita. hobi dan keahlian kita dalam bidang sepak bola ini. Jadi satu hal nih yang belum ditanyakan dari tadi, bagaimana sih Johan? Kan mungkin Johan nggak cuma suka sepak bola aja kan? Pasti juga Johan juga olahraga yang lain ya kan? Iya. Bagaimana sih Johan tahu bahwa sepak bola ini memang betul-betul keahlianku, memang betul-betul bakat dari aku gitu. Nah, gini. Saya kan kuliah di ilmu olahraga, dibilang olahraga. Ya. Saya di kuliah di sini, saya kan kami kan yang kuliah di situ, yang kami pelajari itu bukan cuma satu olahraga aja, banyak yang kami pelajari. Apa aja tuh? Kalau boleh tahu, mungkin kawan-kawan bisa dapat ilmu juga dari Johan nanti. Yang pertama itu pertama yang dibilang olahraganya itu Atletik. itu banyak kan yang lari, lompat, itu semua kan banyak. Dasar-dasar olahraga lah ya. Renang juga ada. Renang juga ada nih ya. Ya. Berarti Johan juga tahu berenang lah ya. Tahu lah pastinya. Mana lah, mungkin anak Samosin nggak tahu. Berarti Danau Toba nih kawan-kawan. Boleh nanti kalau mau berwisata ke Danau Toba, boleh kita jumpain Johan nih. Mantap nih. Terus. Cuman renang, terus juga itu di bela diri. Oh, bela diri. Bela diri itu Pencak silat ya? Pencak silat. Oh, paham. Jadi Johan bisa nih pencak silat nih. Bisa lah ya. Bisa lah nanti kita peragakan ya Jo. Oke. Terus nih. Silat baru sepak bola. Sepak bola baru bola voli. Berarti Ya. Johan juga tahu voli nih. Tahu. Tahu. Baru badminton. Ada juga nih badminton ya. Ya, basket. Dan banyak lagi lah. Oke. Tapi yang saya sepak bola itu mana ya? Untuk olahraga lain itu kayak contohnya kita naik kawan nih, ada yang contohnya main basket, kalau kita contohnya lagi nonton gitu kan, seperti ajakan dari dari hati itu nggak ada. Nggak ada ketertarikan untuk bermain itu ya. Padahal kita tahu cara mainnya. Paham. Kalau kita contohnya nonton yang sepak bola, kita pengen main terus. Apa nih yang paling Johan gimana ya? Mungkin Johan nengok sepak bola ini pengen kali melakukan itu di bola ini gitu. Mungkin kayak sesuatu yang pengen Johan lakukan, nendang bola terus mau selebrasi yang unik gitu. Kan banyak nih yang selebrasi unik. Kayak saya itu kayak idola saya. Idolanya siapa nih idolanya? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Iya. Kan setiap gol kan ada selebrasinya. Ada ikoniknya kan. Ada. Apa tuh yang Oke, paham. Itu yang buat Johan suka sekali dengan bermain bola ya. Salah satu alasan. Terus dari situ, karena saya dari situ kan berarti saya berpikir seperti sini bakat saya. Memang benar-benar sepak bola ini yang membawa saya bisa melangkah lebih jauh ya. Oke, paham. Tadi kan Johan bilang kuliahnya di jurusan ilmu olahragaan. Berarti ini kan Johan sudah suka dengan sepak bola dari sebelum masuk kuliah ya kan. Jadi Johan ini masuk ke ilmu olahragaan apakah memang karena suka sepak bola atau memang karena ada hal lain yang memang Johan pengen masuk ke ilmu olahraga ini? Pertama gini, kita kan sebagai dari SMA kita kan udah naik nih sama udah yang senior kita kan, nanya mana nih jurusan yang berkaitan dengan ini. Berkaitan dengan sepak bola.
sepak bola kan. Oh iya. Ya tanya-tanya kan, cocok nih ilmu keolahragaan ini kan. Ilmu keolahragaan ini kita belajar juga gimana melatih fisik kita semua, memperdalam Iya. gimana kan ilmu keolahragaan, ilmunya Itu sebagai bekal untuk bermain sepak bola ini juga ya. itu untuk tujuan saya awal. Oh itu ya tujuan. Karena saya kan hobinya gitu kan dari awal. Olahraga ya, memang betul benar-benar masuk ke ilmu olahraga ini memang karena suka berolahraga. Iya. Dan puji Tuhannya masuk ya. Oke. Sejalan ya sama keinginan Johan dan hobi Johan di olahraga dan keinginan Johan masuk ke ilmu olahraga di universitas. Ya, Oke. Berarti tadi keluarga juga sangat mendukung Johan ikut bermain sepak bola. Dan teman-teman Johan bagaimana nih? Mungkin teman-teman dekat atau kayak seperti yang kita bilang tadi, pacar gitu ya kan, siapa tahu ada gitu. Gimana nih bentuk dukungannya aja dulu? Karena teman-teman nih pasti mendukung Johan ya kan, pasti. Ya. Bentuk dukungannya itu bagaimana? Kayaknya kawan-kawan saya kan ada juga. Lagi nih ada kawan saya dari kampung, udah kawan-kawan bermain bola. Satu kampus juga. Oh, satu jurusan. Bentuk dukungannya itu sama-sama latihan, diajak latihan. Jadi nggak latihan sendiri nih ya. Iya, paham. Jadi kalau teman-teman tadi kayak ngajak latihan gitu ya. Jadi teman Johan tadi juga suka sepak bola atau memang karena pernah satu klub atau satu turnamen atau gimana? Jadi karena suka juga kan, lagian pas di kampung kami tuh untuk membawa nama kabupaten itu sama satu tim. Satu tim ya. Satu tim. Berarti jadi sama-sama berjuang nih ya. Iya. Oke, paham. Jadi kalau pacar nih ada nggak ya? Lagi nggak ada sih. Untuk saat ini? Iya, saat ini. Jadi kemarin sebelum masuk universitas nih? Sebelumnya ada nih? Ada. Apa sih bentuk dukungan dia terhadap Johan untuk masuk ke ilmu olahraga ini? Cuman disemangati aja sih. Latihannya lebih rajin gitu. Ada yang ngingatin ya? Iya. Jadi kalau sekarang? Nggak ada yang ngatin. Nggak ada yang ngingatin. Dengar nih, Johan lagi jomblo. Siapa tahu teman-teman yang nonton ini ya kan, ada minat. Mau dekatin boleh. Nanti hubungin email di bawah ini. Jangan email, WA. Nggak usah WA, nanti spam ya kan. Oke. Tadi kan Johan sudah mengatakan bahwa Johan ini kan juga masuk ke ilmu olahraga karena Johan suka berolahraga, terus kebetulan juga Johan suka olahraga bola gitu ya kan. Jadi bagaimana Johan memanage waktu Johan terhadap olahraga, bukan sepak bola ya, olahraga dan bidang akademiknya, mungkin seperti perkuliahan yang lain gitu maksudnya, bukan di bidang gimana ya maksudnya, kayak membagi waktu antara belajar dengan olahraga ini gitu. Karena kan kita tahu olahraga ini juga membutuhkan tenaga, kalau belajar ini kan membutuhkan otak juga. Bagaimana Johan memanage waktunya itu? Manage waktunya, contohnya kan saya angkatan 2020. Itu kan masa-masa COVID ya. Angkatan COVID nih. Itu kan masa-masanya sampai 2022 kita baru masih online. Iya, tuh masih online ya, daring ya. Daring. Oh iya, paham. Untuk manage waktunya kan kita masih daring, waktu kita itu lebih banyak di rumah karena kita kan daring online juga. Kan di situ kan ada juga mata kuliah saya yang praktek. Itu kan saya buat video. Setelah saya buat video, buat tugas di sore gitu kan. Setelah saya sempatkan waktu saya untuk belajar. Untuk apa? Untuk latihan. Untuk latihan bola gitu kan. Jadi untuk belajarnya? Untuk belajarnya itu di malam hari. Di malam hari ya. Iya. Ya, paham. Jadi mungkin kan banyak nih kita tahu anak-anak muda sekarang tuh kan mungkin dia berprestasi di bidang terjun langsung nih. Jadi kan secara akademik nih kadang memang orang-orang nggak terlalu bisa gitu, nggak terlalu paham gitu. Jadi Johan nih tipe yang mana nih? Yang bidang akademiknya juga atau bagaimana nih? Boleh ceritain sedikit? Nggak apa-apa nih, terbuka sama kawan-kawan sedikit ya kan. Bidang masih dibilang seimbang lah. Seimbang nih ya, akademik dan apa sih namanya kalau dibilang tuh prakteknya ya? Ya, kalau bidang akademiknya
masih bisa diusahakan. Masih bisa lah ya, Ya. ya. Karena memang sesuai ya kan. Ya, karena sesuai kan dari bidang di bakat saya sama jurusan saya, masih bisa lah diusahakan. Diusahakan ya, ya, Ya. paham. Oke. Kan nih, Johan nih kan pasti di selama kuliah ini kan pasti sibuk-sibuknya juga belajar, ada juga praktik dari mata kuliah, pasti ada kan, pasti sibuk nih selama kuliah kan. Jadi apa sih yang memotivasi, bagaimana motivasi Johan? Pasti kan nih hobi ini juga kayak kita bilang, hobi ini kan sesuatu yang harus kita lakukan gitu, karena memang dia membuat kita senang gitu kan. Apa nih motivasi Johan biar bermain bola meskipun di sibuk-sibuknya kuliah gitu? Kalau dari saya itu udah hobi. Seperti yang saya bilang tadi tuh, kalau saya juga nengok yang namanya orang bermain bola, saya udah pengen. Oh, langsung ada keinginan untuk bermain. Ya. Oh iya, paham. Meskipun sibuk kuliah juga Kita tuh minimal itu harus kita sempatkan untuk bermain dulu. berarti memang betul-betul sebuah hobi ya yang bisa hobi yang bisa membawa Johan sebagai mahasiswa yang berprestasi juga. Bisa dibilang begitu. Oke. Oke, tadi sudah semester 8 nih. Apa nih rencana Johan setelah lulus kuliah dari jurusan ilmu keolahragaan ini? Ada kayak mungkin kalau lulus aku mau terbang lebih jauh, pengen masuk ke klub ini gitu. Apa rencana setelah lulus? Untuk sekarang sih masih belum ada keinginan yang pasti. Oh, belum ada keinginan yang pasti untuk setelah lulus kuliah gitu. Ya kan, karena saya masih hobi untuk bermain sepak bola. Dan sekarang kan yang dituntut itu kan saya sebagai mahasiswa. Udah mau selesai kuliahnya gitu kan. Jadi dituntut untuk dari perkuliahan itu kan kita dituntut untuk jadi pemain. Karena kita itu jadi pelatih. Oh, berarti Johan juga ada keinginan untuk jadi pelatih nih? Kalau dari jurusan. Dari jurusan? Iya. Oke, paham. Karena saya bingung itu saya bingung. Apakah saya lanjutkan dulu jadi pemain atau langsung jadi pelatih? Masih dilema nih ya antara pemain dan pelatih. Tapi kalau misalnya dilihat dia tuh memang prosedurnya itu bukan dari pemain baru ke pelatih atau bagaimana? Atau memang bisa dari mahasiswa nih setelah lulus bisa langsung pelatih? Ya, sebenarnya kami kan langsung dari universitas. Oh, bisa ya? Itu kan dari universitas itu kan pas kita di jenjang kuliah, sebetulnya kami di bidang ilmu keolahragaan, kami tuh langsung ada di situ, pasti ada terbuka untuk umum itu kan. Ada itu pelatihan. Oh, pelatihan untuk jadi pelatih? Ya, itulah yang harus kita ikuti. Pokoknya apa yang kita gemari bisa diikuti. Ada pelatihannya, ada seleksinya, ada semua. Berarti Johan juga sering mengikuti pelatihan seperti itu ya? Kalau untuk pelatihan itu jarang untuk seleksi. Oh, jarang. Berarti lebih ke pengen jadi pemain aja nih. Nampaknya seorang Johan nih ya. Pemain sepak bola yang ini sih sepertinya masih pemain. Masih pemain ya, karena memang nengok orang yang bermain sepak bola aja pengen langsung terjun ke lapangan ya kan. Paham. Oke nih. Ini kan kita lihat nih kan sepak bola, olahraga sepak bola ini kayaknya kita lihat di dunia lah kita bilang ya, nggak hanya di Indonesia ini, bahwa olahraga yang paling banyak penggemar, olahraga yang paling banyak diminatin itu kan sepak bola nih. Bagaimana seorang Johan nih melihat masa depan sepak bola di Indonesia? Masa depan sepak bola di Indonesia itu semua tergantung dari pengurus, dari pusat. Dari PSSI. Tergantung gimana visi dan misinya. Gimana kan untuk nanti cara dia untuk membawa olahraga Indonesia ini gimana. Kalau untuk sekarang lah kita bilang, sekarang kan nih kan sepak bola Indonesia juga sudah semakin membaik nih ya. Semakin membaik. Kan untuk Johan nih melihat sepak bola yang sekarang ini bagaimana beberapa tahun ke depan, apakah mungkin Indonesia bisa ikut Piala Dunia atau bagaimana? Kemungkinan yang saya lihat ini
mungkin Indonesia akan masuk Piala Dunia. Semoga ya. Ya, semoga. Eh, karena memang Indonesia ini masuk ke Piala Dunia sudah kita bilang itu impian semua masyarakat Indonesia. Iya, impian semua. Benar-benar memang keinginan semua rakyat. Mungkin kalau masuk saja ke kualifikasi ya, kualifikasi. Iya, menang dari kualifikasi baru bisa masuk Piala Dunia. Karena diikuti benua Eropa juga ya kan, benua Eropa, benua Asia, ada semua dari situ. Negara-negara yang memang benar-benar mantap untuk bermain sepak bola ya kan. Oke. Berarti memang untuk saat ini kita lihat timnas bola Indonesia memang sangat-sangat meningkat ya kan? Lagi proses lah kita bilang, dan semoga memang nantinya bisa masuk ke dunia Piala Dunia. Oke. Apa nih harapan Johan terhadap dunia sepak bola di Indonesia? Harapannya itu yang pertama ya, itu tadi masuk untuk timnas Indonesia, masuk Piala Dunia dulu. Itu harapan yang paling pertama nih. Iya. Lalu untuk meningkatkan bibit-bibit bakat-bakat dari kecil. Anak-anak lah ya, anak-anak muda Indonesia. Itu menjadi dari pusat, dari PSSI itu mending kita cari itu dari pelosok-pelosok. Oh, dari pelosok. Kan semua pemain-pemain ini belum tentu itu dicari dari semua daerah. Oh iya paham. Belum semua lokasi di Indonesia itu anak-anak mudanya dilihat bagaimana prestasi di bidang bolanya ya. Kalau itu dilihat semua. Misalnya nih kita bilang di Papua lah mungkin di sana banyak nih ya kan anak-anak kecil yang memang benar-benar bagus main bola. Berarti kan gini, untuk ada pelosok kan, tentunya pelosok ini jago dia, udah gimana cara main bola udah bagus, belum tentu dia mampu, contohnya dari skill dia mampu, tapi karena dia tidak ekonominya rendah, banyak juga terhalangkan ekonomi juga ya paham. Dan berarti ini harapan Johan nih terhadap sepak bola Indonesia ini lebih diperhatikan lagi nih anak-anak yang dari pelosok gitu ya kan, karena memang anak-anak pelosok ini kan bakatnya belum semua dilihat oleh negara nih. Kalau mau seleksi nih, semoga dia yang dengar ya kan, kalau mau seleksi untuk masuk ke timnas ini dilihat juga lah anak-anak yang dari pelosok, meskipun memang ekonomi yang kurang kan, tapi ada biaya juga bisa membantu mereka ya kan. Ya paham. Berarti harapan Johan nih semoga sepak bola Indonesia juga memandang anak-anak dari desa lah kita bilangnya, anak-anak dari pelosok, karena mereka juga mempunyai impian yang sangat besar untuk bermain di nasional. Oke, Johan sebagai mahasiswa yang juga berprestasi dalam olahraga bola ini juga bagaimana, aku juga mau nanya nih, bagaimana saran Johan untuk mahasiswa lain juga lah, karena pasti mahasiswa lain, teman-teman Johan nih pasti banyak juga nih yang nggak bisa menyeimbangkan waktu antara bermain sepak bola dengan belajar nih kan. Bagaimana ini saran gitu, karena kita lihat banyak nih mahasiswa yang menganggur-anggurkan kuliahnya gitu, yang lebih fokus ke dunia yang dia sukai gitu. Bagaimana ini saran Johan untuk mahasiswa? Saya nih, saya hobi bermain sepak bola, tapi kan kebanyakan mahasiswa ini yang dia main atlet dia gitu kan, tapi dia tidak membawakan nama kampus. Kalau tidak membawakan nama kampus itu tidak ada izin dari kampus. Ya, jadi kan kalau tanya nih, ada mata kuliah yang di hari Senin dia ada mata kuliah, tapi kalau dia ada tawaran bermain, misalnya namanya kalau di sana, di sini namanya Tarkam itu. Oh, yang Tarkam. Ada jadwalnya main di hari Senin ini. Maksud ini kebanyakan kok di Unimed itu banyak yang memilih Tarkamnya. Iya. Jadi saran Johan nih untuk mereka bagaimana? Kalau saran saya pribadi ya. Iya. Lebih dipentingkan dulu pendidikan dulu.
Jadi pentingkan aja pendidikan dulu, habis itu kalau memang ada waktu untuk ada bermain waktu itu kita luangkan untuk hobi kita. iya paham. Oke, boleh dengar saran dari anak muda Indonesia ini ya. Oke. Tadi kan Johan ini kan masuk ke ilmu olahraga nih. Pasti karena pengen punya tubuh yang sehat. Bagaimana sih tipsnya? Mungkin kan banyak nih teman-teman yang, apalagi anak muda sekarang tuh banyak sebutannya jompo. Nah, bagaimana sih biar anak muda sekarang tuh bisa terlihat sehat dari jasmani maupun rohaninya? Ya gini, dalam olahraga ini kan ada faktor pendukung, faktornya biar kita terlihat sehat. Oh, apa tuh? Pertama itu faktornya yaitu kita harus menjaga pola makan. Pola makan itu yang paling penting ya. Karena tidak bisa dibilang itu yang paling penting. Oh, ada tiga. Ada yang lain. Ada tiga. Apa tuh yang tiga nih? Pertama pola makan, baru yang kedua itu pola istirahat, yang terakhir itu pola latihan. Pola makan, Pola istirahat, dan pola latihan. Kalau pola makan nih yang bisa Johan sharingkan sama teman-teman yang nonton ini. Pola makan ini tentunya kan kebanyakan nih saya lah, ya kan kuliah di Unimed, saya itu ngekos. Apalagi anak kos ini kan anak kos ya. Nanti bangun siang udah nggak sarapan ya kan? Sarapan. Makanya itu gak terlalu lagi. Dari situ kan udah untuk fisik kita kan udah berkurang. Baru dulu itu pula istirahat. Istirahat itu kan jam-jam tidur kita lah. Sebagai kita ini kan banyak itu kita tidurnya lewat di atas jam 10. Jam 10 ya. Udah memang kebiasaan anak muda sekarang nih ya. Lewat bukan begadang. Iya. Untuk pola latihannya itu yang bagus itu 3 kali seminggu. 3 kali. Bentuk apa nih latihannya nih? Banyak untuk pola latihannya, tapi minimal itu ya namanya workout yang namanya itu kan latihan rumahan, itu bisa kita buat. Banyak latihan senam di rumah gitu ya. Bisa kayak gitu. Banyak juga di YouTube gitu kan, boleh ya. dilihat. Sekarang kan udah zaman canggih gitu kan. Zaman canggih, betul. Dengan buka YouTube saja kita udah lihat instruksi di YouTube, betul. Tapi ya diajari dengan teknologi. Benar. Berarti tadi yang pertama itu pola makan, untuk menjaga kesehatan tubuh itu pola makan, pola tidur, dan pola latihan. Oke. Berarti yang tiga ini yang benar-benar harus dijaga oleh anak muda sekarang agar agar memiliki tubuh yang sehat, jasmani maupun rohani. Terus kalian kan nih mungkin ilmu olahraga ini kita bilang lebih ke tubuh nih ya. Ada nggak kalian dari mata kuliah kalian yang membahas tentang, kan sekarang nih kan kita juga perlu kesehatan mental nih. Ada nggak yang mata kuliah yang memang membahas itu? Karena kan setiap orang nih butuh kesehatan mental yang benar-benar sehat. Karena banyak nih mahasiswa sekarang bunuh diri nggak di dalam kos atau bagaimana? Itu sebenarnya kalau kesehatan mental itu, kalau menurut saya pribadi ya, itu kan apa? Kurangnya pergaulan. Kurang pergaulan juga ya. Pergaulannya kan bukan pergaulan yang aneh-aneh ya. Ini kita harus bagus. Kita harus sama-sama kawan kita lebih banyak seri-seri, banyak berinteraksi sama lingkungan. Jangan kita terus menyendiri. Ada masalah cuman kita yang tahu, dipendam-pendam gitu kan. Berarti jangan dipendam lah ya. Jangan dipendam. Benar sih, karena memang sekarang tuh anak muda itu banyakan kalau udah punya masalah tuh bawaannya pengen dipendam sendiri, terus ya udah ngurung di kamar aja, terus bunuh diri lah jatuhnya. Iya benar-benar. Oke, berarti ini sangat luar biasa ya pengalaman Johan nih. Apalagi nih Johan selaku mahasiswa di bidang ilmu keolahragaan. Oke, terima kasih nih sharing-sharing yang
telah di-sharingkan kepada kawan-kawan ini. Sangat banyak nih pengalaman-pengalaman Johan yang mungkin bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman yang sedang menonton kali ini. Yang pertama itu Johan sebagai mahasiswa yang bisa membagi waktunya dengan bermain bola, meskipun dia sibuk-sibuk dalam bangku kuliah, tapi dia juga berprestasi dalam bidang ilmu, bidang keolahragaan bola gitu ya kan. Dan satu hal yang penting tuh tadi Johan menyarankan untuk semua anak muda, mungkin gak cuma anak muda aja, mungkin yang tua juga bisa mendengarkan bahwa untuk hidup sehat itu harus menjaga pola makan, pola istirahat dan pola latihan. Jadi untuk memiliki tubuh yang sehat tuh silahkanlah dicoba yang 3 ini. Oke, sangat bermanfaat sekali ilmu-ilmu yang kita dapat dari Johan. Sangat banyaklah dari pengalaman yang Johan alami yang bisa Johan ceritakan pada podcast kali ini. Bisa jadi pembelajaran teman-teman di luar sana, dan harapan-harapan Johan terhadap bola juga di Indonesia semoga ada yang dengar lah ya kan, karena memang anak-anak muda sekarang banyak nih yang suka bermain bola tapi nggak bisa menyalurkan bakatnya, nggak bisa nampak nih, jadinya kan terpendam nih bakatnya. Jadi sayang sekali sudah punya bakat tapi tidak bisa direalisasikan gitu ya kan. Oke, sekianlah yang mungkin bisa Johan ceritakan pada podcast kali ini. Sangat bermanfaat, sangat banyak. Terima kasih Johan sudah berbagi pengalaman kepada saya, terutama yang jadi pembicara pada kali ini di podcast kali ini, dan mungkin teman-teman yang nonton juga semoga bermanfaat juga. Segala pengalaman, segala cerita-cerita yang sudah dialami Johan mungkin yang sama dengan teman-teman, mungkin bolehlah sekalian juga di-sharingkan nanti di kolom komentar. Oke, sekianlah mungkin yang bisa kami tayangkan pada hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.